Kamu Bapa, ku lewati semua terdengar Dia bertuhan hatiku. Engkau yang bertindak beri pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi Elohim Bapa di surga, El Sebaot, pencipta langit dan bumi, yang mencipta kami dan yang menyertai kami, yang memberi anugerah kepada kami sehingga kami boleh bertuhankan Engkau dan memberi jawaban di dalam hidup kami bahwa Engkaulah keselamatan bagi hidup di dunia ini maupun nantinya di surga. Kami bersyukur lewat lagu tadi Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, Engkau memberikan pertolongan bagi kami. Anugerah-Mu penuh sudah kami terima Tuhan, sehingga kami tidak lagi meminta lagi, tapi sekarang kami Tuhan mau memberi kepada sesama manusia, karena Engkau sudah memberikan iman, pengharapan dan kasih itu, sehingga ini kami manifestasikan di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang yang tinggal bersama-Mu, yang satu tubuh dengan-Mu. Biarlah Tuhan lagu tadi untuk boleh kami terjemahkan dalam khotbah ini, sehingga kami tidak keliru Tuhan meminta pertolongan dari makhluk-makhluk, dari benda-benda, dari pohon-pohon, dari gunung dan lembah, bahkan halilintar bulan dan bintang, dan semua itu ciptaan-Mu. Kami tidak akan layak meminta kekuatan dari semua apa yang Engkau ciptakan. Bahkan Satan dan iblis itu Tuhan, kami tidak layak meminta pertolongan. Sekali lagi Bapa, pertolongan hanya datang daripada-Mu sehingga kami boleh terselamatkan. Terpuji dan termuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah kami hari Kamis ini dalam penjara Poldazu ini memberi berkat bagi kami, dan termuliakanlah nama-Mu di surga. Haleluya. Amin. Kita buka Mazmur 121 dan buka nanti juga Mazmur 91 dan buka nanti Mazmur 23. Saya mau mendengungkan semua ini. Saya hanya sedikit berbicara, tetapi kita merenungkan Mazmur-Mazmur ini. Amin. Kita mulai dari Mazmur 121 sebagai apa yang kita renungkan lagu tadi luar biasa. Sudah siap? Dari tadi, lagu tadi kita mengingatkan pertolongan itu hanya daripadanya. Apa dikatakan dalam Mazmur 121 8 ayat itu? Aku memandang gunung-gunung dan aku bertanya, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia tidak akan memberikan kakiku goyah. Dia menjagaku, Dia melindungiku, sehingga aku tidak akan pernah takut lagi. Sesungguhnya Tuhannya Israel tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia menjagaku dan Dia melindungiku di sebelah tangan kanannya, sehingga aku tidak akan pernah takut lagi siang hari dan malam hari. Dan Dia menjagaku di dalam segala kejahatan dan memelihara nyawaku. Diberkatilah aku, diberkatilah kami yang keluar, bahkan nantinya masuk kembali. Itulah Mazmur 121. Amin. Jadi jelas dikatakan di situ adalah pertolongan datang dari Tuhannya Israel yang tidak pernah tidur dan terlelap. Amin. Dia tidak mengatakan dari pohon-pohon besar, dari gunung bintang halilintar, dari hujan lebat dan angin peting beliung, dan dari segala makhluk-makhluk yang ciptaan Tuhan. Tidak ada makhluk yang menciptakan dirinya sendiri. Ini harus kita garis bawahi.
Tidak satu makhluk pun dan benda apapun di cakrawala ini, dari semua yang ada, hanya Dialah sang pencipta. Sehingga orang Israel, orang yang percaya kepada Dia, disebut El Sebaot, Elohim Sebaot, pencipta alam semesta dan isinya. Amin. Kita kembali ke Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelam, aku tidak pernah takut bahaya lagi, sebab Tuhan selalu besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau memberikan makanan hari-hari bagiku, bahkan di hadapan lawan-lawanku. Pialaku, Engkau mengurapi kepalaku, pialaku penuh melimpah, sehingga aku mampu mengatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku di setiap langkahku di dalam hidupku, dan aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Ini Mazmur-Mazmur ini, dua perikop ini haruslah kita renungkan dalam-dalam sehingga dia boleh menjadi rema. Tidak usah dihafal ya. Saudara merenungkan itu menjadi rema. Kalau saudara menghafal itu tidak berkuasa dia. Tapi kalau saudara merenungkan itu, ratusan ayat-ayat pun itu menjadi melekat. Karena dia berkuasa. Ada banyak orang menghafal firman Tuhan, tidak ada kuasanya sehingga lupa lagi. Tetapi saya mau katakan, seperti dikatakan Mazmur 1:6 ayat. Berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan orang-orang pencobong, tetapi yang disukanya adalah Taurat firman Tuhan, yang merenungkan Taurat firman Tuhan siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak demikian orang fasik. Mereka seperti debu yang ditiup oleh angin. Karena itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman, dan orang fasik tidak tahan dalam kumpulan orang-orang benar. Karena Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudaraku, 3 perikop ini memperingati kita tahun baru sekarang ini. Bahkan tahun baru Cina baru dimulai kemarin. Ya, tahun baru Cina baru dimulai kemarin dengan simbol singa atau harimau, katakan lain. Ya, nanti kita lihat bagaimana singa dan harimau akan kita injak. Ya, kita langkahi itu, bahkan ular naga sekalipun kita akan injak. Ya, jangankan singa. Itu buka di Mazmur 91. Silakan buka Mazmur 91. Apa dikatakan di situ? Sudah pernah baca Mazmur 91? Ya, itu ada 16 ayat. Dikatakan apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi El Elyon, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa El Shaddai, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Luar biasa. Tuhanku yang kupercayai. Dia patut kita percaya karena dia sudah membuktikan bahwa dia melindungi dan menyertai umatnya. Dan dia tidak memberikan terbengkalai dan tidak pernah kekurangan, dan tidak pernah dijadikan umatnya sebagai orang-orang peminta-peminta. Dan di ayat 3 dikatakan, sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkat burung, ya, dari penyakit sampar yang busuk, ya. Apalagi dikatakan dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Ya, engkau tidak usah lagi takut terhadap malam, dan engkau tidak akan pernah takut lagi waktu siang hari, terhadap penyakit sampar yang datang dengan tiba-tiba, dan terhadap penyakit yang menular datang siang hari, ya, dan termasuk yang mengamuk di petang hari. Walau 1000 rebah di kanan di sisimu dan 10.000 di sisi kirimu, engkau tidak akan pernah mendapatkan itu. Engkau tidak akan ditimpa dengan itu, tetapi engkau hanya melihat dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan kepada orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganmu, dan yang maha kuasa engkau buat sebagai apa? Perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan pernah mendekat kepada kemahmu. Apa dikatakan terus? Sebab malaikat-malaikatnya disuruhnya untuk menjagaimu. Terus apa dikatakan?
menjaga engkau di segala akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terus apa dikatakan? Mereka akan menatang kakimu sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedong akan kau langkai. Anak singa muda ya, bukan anaknya yang kecil, anak singa muda yang kuat dan ular naga engkau akan injak ya. Itu yang saya katakan ya. Dan saudara akan diberikan kekuatan. Apa dikatakan lagi? Aku akan membentangi. Engkau akan membentang, aku akan membentangi engkau sebab engkau mengenal namaku. Terus bila ia berseru aku akan menjawabnya. Terus aku akan menyertai dia. Terus meluputkannya. Terus bahkan saudara dan saya dimuliakannya. Luar biasa. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kekuasaanku, keselamatan yang datang daripadaku. Amin. Ada berapa perikop? 4. Sudah 5 ya? 4? Sudah 4 ya? Mazmur 121, jangan lupa. Mazmur 23, terus Mazmur 91. 3 perikop ini cukup untuk menguatkan kita dalam pembukaan tahun. Amin. Jangan percayakan kepada binatang, ya, bukan binatang yang mengatur kita. Jangan bicarakan kepada tumbuh-tumbuhan, pohon yang besar dan kecil, gunung dan lebah, petir, semua angin putih beliung dan semua ini semua dijadikan Tuhan. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Mazmur 103 itu ayat 19. Tuhan telah menegakkan kerajaannya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Mazmur 103 ayat 19. Dia sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi apalagi? Jangan cari tuhan-tuhan lain. Jangan cari orang-orang pintar di dunia ini. Apakah dia lebih pintar dari Tuhan kita sehingga engkau mempertuhankan orang pintar di dunia ini? Ya, apa dikatakan dalam Yeremia 17? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, pikiran manusia, kebolehan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu sudah dikatakan. Jadi tidak panjang khotbah saya untuk kita memperingati tahun 2022 ini, yang kemarin diperingati tahun baru Cina tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa itu, Pak? Tahun berhala itu. Tunggu dulu, kita ikuti dulu tahun berapa? 2000 berapa? 500? Cina. Ya, Cina. Ya, saya lupa. Tapi mereka duluan membukai tahun itu. Ya, tahun Cina itu. Kalau kita kan 2022 baru. Iya. Kalau mereka 2000 sudah 500 kalau saya tidak salah. Ya, sudah duluan membuka tahun, ya, tahun kemenangan, tahun apalah itu. Dan kalau kita tahun kemenangan di mana Yesus Kristus, Cu Yesu, kalau mereka panggil Yesus, Cu Yesu, itu tahun 2000 kemarin, yaitu Yesus HaMashiach, yaitu yang mengatakan kitab Ibrani. Yesus HaMashiach 2022 tahun yang lalu. Dan saudara kita yang muslim 400 tahun kemudian, ya, 400 tahun kemudian tahun mereka. Jadi kita saling meneguhkan iman percaya kita, tidak usah membeda-bedakan arti iman percaya seseorang. Biarkanlah iman mereka bertumbuh di dalam pengenalan mereka masing-masing kepada Tuhannya masing-masing. Jadi tidak ada kata mencela. Kemarin saya dengar di viral di Sulawesi Utara, ya, sedang dibicarakan Holocaust, ya, dibuat itu, yaitu budaya orang Yahudi. Itu sangat viral dan dikomentari banyak pemuka-pemuka agama. Bagi saya semuanya itu ya silakan sajalah. Ya silakan sajalah. Dan saya tidak mengatakan bahwa kebodohan dan sebagainya itulah iman percaya yang masih dipegang teguh daripada ritual seperti itu. Ya. Makanya sering saya katakan sedikit lagi, gereja yang sejati yang engkau percaya adalah di dalam dirimu, karena roh itu yang sendiri mengajari engkau dan saya. Amin. Itu. Jangan percayakan kepada saya. Jangan percayakan kepada orang lain.
soal kebenaran yang sejati, tetapi itu menjadi pertimbangan bagimu. Kau renungkan itu dalam-dalam, kebenaran itu kembali kepadamu, di mana roh itu sendiri berdiam di dalam tubuhmu, dan roh itu sendiri yang menyatakan apa itu kebenaran. Demikianlah khutbah saya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat tahun baru. Nomor 21.